anak-anak, selamat siang. Apa kabar kalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk ke dimensi 3 mengenai jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Karena minggu lalu kita sudah membahas dimensi 3 mengenai jarak titik ke titik. Hari ini kita akan belajar mengenai jarak antara titik ke garis dan jarak antara titik ke bidang. So, ambil buku kalian, mari kita belajar. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kita mengenai dimensi 3, yaitu jarak antara titik ke garis dan jarak antara titik ke bidang. Masuk ke jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis berarti di sini ada sebuah ilustrasi yang menyatakan jarak antara titik ke garis. Itu ada sebuah garis. Sini ada garis G dan titik A. Titik A ini jika ditarik sebuah garis menuju garis G, maka akan berpotongan ke titik yang di sini, dan titik di sini kita simbolkan dengan P. Karena garis A ke G itu adalah tegak lurus dengan AP. Kita masuk ke soal. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 12. Tentukan jarak titik D ke garis BF dan jarak titik B ke garis EG. Oke, kita selesai. Kita masuk ke tahap penyelesaian. Penyelesaian yang pertama untuk jarak titik D ke garis BF. Titik D ke garis BF, kita gambar dulu kubusnya. Setelah kita menggambar kubusnya, selanjutnya kita tentukan tadi di sini adalah titik D ke garis BF, berarti di sini. D ke B baru ke BF kan, berarti D ke B baru naik dia ke atas ke BF. Dengan tadi rusuknya adalah 12. Jarak titik D ke BF merupakan panjang diagonal dari BD. Ya. Ini kan panjang diagonal. Ya, diagonal sisi ini namanya, diagonal sisi dari BD. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Maka hasilnya BD kuadrat sama dengan, lihat berapa rusuknya? Iya, 12. 12 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 berarti sama dengan BD sama dengan akar dari 12 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan akar 144 ditambah 144, maka hasilnya adalah 100. BD sama dengan 288. Jika kita sederhanakan lagi, BD itu sama dengan 12 kali 12 dikali 2, itu hasilnya 288. BD sama dengan 12 akar 2 cm. Arti penyelesaiannya di sini. Jadi, jarak titik D ke BF itu
itu sama dengan 12 akar 2. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jarak titik B ke garis EG. Jarak titik B ke garis EG, EFGH. Selanjutnya kita masukkan ke sekarang dengan rusuk. Dengan rusuknya sama dengan 12 cm. Oke, di sini ditanya adalah titik B ke garis EG. Ini adalah titik B. Garis EG berarti di atas ini, E ke G. Berarti titik B ini ada di tengah-tengah dari si EG. Iya. Berarti di sini E ke G ini kan membentuk diagonal sisi. Berarti B ke EG ini adalah di tengah-tengahnya. Kita lihat, kita gambar garisnya. Oke, ini B-nya menuju ke EG, tepat di tengah dari EG. Maka di sini kita buat titiknya adalah P. FH, nah ini FH ini merupakan diagonal sisi kubus yang panjang rusuknya 12 akar 2. Iya. Ingatkan, untuk mencari diagonal sisi itu sama dengan, kita lanjutkan tahap penyelesaiannya, BP kuadrat, karena ini adalah jarak yang ditanya, jarak antara B ke EG kan membentuk garis B ke P. Berarti yang ditanya di sini adalah BP kuadrat sama dengan FP kuadrat ditambah BF kuadrat. Maka hasilnya BP kuadrat sama dengan FP, itu di sini hasilnya adalah FP yang sudah kita cari, hasilnya adalah 6 akar 2. Kita kuadratkan ditambah BF, ini BF sama dengan 12 karena rusuknya adalah 12 pangkat 2. BP kuadrat sama dengan, kita kalikan, 6 pangkat 2 dikali 2 tambah 144. Maka hasilnya BP kuadrat sama dengan 216. BP kuadrat sama dengan akar dari 216 itu sama dengan 6 akar 6 cm. Jadi jarak titik B ke garis EG adalah 6 akar 6 cm. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu mengenai jarak titik ke bidang. Di sini ada bidang V dan titik T, di mana titik T itu jika ditarik sebuah garis menuju bidang F, maka dari titik T ke T aksen ini, kita anggap ini T aksen, adalah di sini ada jaraknya. Berarti T yang ini ke T yang aksen memiliki jarak yang di sini disimbolkan adalah D. Jarak titik T ke bidang F adalah ruas garis yang tegak lurus. Gambar di samping ini merupakan penjelasan mengenai jarak titik ke bidang. Jadi untuk jarak titik ke bidang, di sini jarak titik A ke bidang B, C, F, G, H itu adalah AB. Berarti di sini hasilnya adalah AB. Berarti untuk jarak
A ke bidang B, C, F, G, H, F, G ini adalah hasilnya adalah jaraknya hasil jaraknya adalah AB. Hasil jarak dari bidangnya adalah AB. Untuk jarak dari titik D ke bidang BCFGH itu adalah jaraknya adalah D ke C. Berarti D ke C ini adalah jarak dari titik D ke bidang BCFG. Dan untuk jika ditanya titik E ke garis BCFG, berarti hasilnya nanti jarak bidangnya adalah EF. Ini EF. Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan jarak titik ke bidang lainnya. Kita masuk ke bahasan berikutnya. Di sini terdapat kubus dengan jarak titik A ke bidang dengan jarak titik T ke bidang Q, S, W, U. Berarti jika nanti terdapat soal ada titik T ke bidang Q, S, W, U, itu akan menghasilkan O ke P. Berarti hasil nanti jarak titik ke bidangnya adalah OP. Ini O ke P. Di sini kita buat sini OP. Dan jika titik V ke bidang QSWU adalah OV, berarti di sini adalah titik V ke bidang QSWU, maka hasilnya nanti adalah OV. Berarti di sini adalah hasilnya adalah setengah dari diagonal sisinya. Selanjutnya, jarak titik T ke bidang. Di sini ada titik T ke bidang PUW adalah hasilnya nanti adalah T ke M. T ke M. Berarti di sini maka nanti hasil adalah T ke M. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. Yang ditanya adalah jarak titik A ke bidang DCGH. Ke tahap penyelesaiannya. Titik A ke bidang DCGH. Maka lihat, tadi kita sudah tahu kan bagaimana menentukan jarak titik ke bidang, yaitu di sini tadi ada, karena yang diketahui adalah titik A, ini titik A, ini titik A ke bidang titik A ke bidang DCGH. DCGH dari titik A ke bidang DF, yaitu DA. Berarti
Untuk jarak titik A ke bidang DCGH adalah AD. Berarti di sini AD sama dengan 12. Iya, rusuknya kan 12. Kita masuk ke soal yang kedua. Titik B ke bidang ACGE. Kita mau gambar terlebih dahulu kubusnya. Kita buat titiknya dan kita tentukan dan dan rusuknya. Di sini yang ditanya adalah titik B ke bidang ACGE. Di sini sudah ditandakan. Ini adalah titik A, titik B menuju garis ACGE. Dari gambar ini, maka untuk nanti hasilnya itu yang diperlukan adalah BP. Ingat, hasilnya nanti adalah BP. Kalau rumusnya kita gunakan, yaitu rumus dari dalil Pythagoras. Kita masukkan nilainya. Di sini AD bernilai 12 dan untuk A ke B nilainya adalah 12. Maka kita kuadratkan. BD sama dengan akar dari 12 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, maka hasilnya adalah akar dari 144 ditambah 144, maka hasilnya 288. BD sama dengan 12 akar 2 cm. Ke bidang ACGE berarti solusinya nanti adalah B ke P. Lihat, B ke P itu merupakan solusinya. Berarti BP itu sama dengan setengah dari B ke D, ya kan, setengah. Karena BD ini membentuk diagonal sisi. Berarti diagonal sisi kan, tahu kan? Berarti 12 akar 2. Berarti setengah dikali 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Jadi untuk titik B ke bidang ACGE adalah 6 akar 2 cm. Gimana anak-anak video pembelajaran hari ini? Dapat dimengerti? Jika belum mengerti dengan pembelajaran hari ini, video pembelajaran pembahasan hari ini dapat diulang kembali mengenai dimensi 3 antara jarak titik ke garis dan antara jarak titik ke bidang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang.